Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun suci. Semangat salam duluan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimah, salamnya kompak, salamnya bagus, antusias, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya banyak, izin Ustaz Pak Rosyid saya ulang satu kali lagi, boleh? Yang paling semangat saya doakan keluarganya bahagia, ayahnya usahanya rezekinya lancar, ibumu nggak suka ngomel-ngomel lagi. Suka diomelin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sutarjo, Kepala Madrasah Thanawiyah 1 Sleman, yang kita hormati, kita doakan beliau sehat selalu, umurnya panjang sampai tahun 2097. Oh nggak sanggup ya kayaknya. Yang penting berkah. 97 berapa itu usianya nanti? Ya. Yang kita muliakan, yang kita hormati, para ibu, bapak guru madrasah, dan anak-anak yang saya kagumi, saya banggakan. Ini yang depan nih dari penampilannya cocok jadi Bupati Sleman nih ya. Ini Ketua MUI. Ini besok jadi Rektor UIN. Juragan Cilok Internasional ya. Punya restoran, hotel banyak. Nah ini paling ganteng nih ya, luar biasa. Artis Prindavan ya. Gantengnya ugal-ugalan ngalahkan yang artinya lintas kan, karena orang Prindavan sadar. Jadi pilih yang terbaik. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita sanjungkan kalimat alhamdulillahi, karena Allah berikan pada kita nikmat yang tak hingga-hingga. Allah nggak pernah hitung-hitungan berikan nikmat pada kita semuanya. Saking banyaknya kita nggak bisa menghitungnya. Maka kita syukur nikmat itu agar kita terawat kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Ada 4 nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita semua. Sudah tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah. Lemari es tanpa pintu ya. Ada yang tahu 4 kenikmatan terbesar dari Allah Ta'ala? Siapa yang bilang tadi? Oh, Pak Imam. Oh ya, kita doakan Pak Imam lekas tiba yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pak Imam didoakan malah pucuk. Wajahnya aja mirip Menteri Kehutanan ya. Cocok dengan namanya Imam. Akbarun nikmah ba'dal iman wal islam asihatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman, bukan imam, Pak Iman. Karena iman itu menghunjam di hati kita, menjadikan kita semangat melaksanakan Islam,
apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik hidup? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Angkat tangan betulan. Itu jenazah dari mana itu? Nah, kalau orang beriman maka disuruh ibadah senang mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat rasanya. Berangkat ke masjid nyaman, tenang, bahagia. Suruh sedekah, happy. Suruh berbakti pada orang tua, kehormatan. Itu orang beriman kalau imannya kuat. Alhamdulillah. Karena iman kita kuat, maka kita semangat melaksanakan Islam, sholat dan sebagainya. Puasa nanti kita laksanakan tidak dengan keterpaksaan, tapi dengan rasa tunduk kepada Allah sebagai hamba yang ingin dicintai Allah Ta'ala. Apalagi kita sehat, kemudian diberi umur panjang, kita masih hidup. Hidup hanya satu kali, pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat rokib sibuk, dan biarlah malaikat atid menganggur, ya. Mudah energinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau merusak masyarakat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang laki-lakinya ini senang sholawat nih, sallallahu alaihi wasallam, 10 kebaikan, syafaat insya Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Pak Bimo, Pak Mulyono. Hah? Gua salam. Yo, boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh ya. Nah, saya yakin kalian tetap di hatinya ada rasa penasaran. Kalau kalian nyari wajah Nabi Muhammad di YouTube ada nggak? Ada nggak? FYP wajah Nabi Muhammad di akunmu ada nggak? Kalau kita bikin di AI, kemudian wajah Nabi Muhammad muncul nggak? Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak muncul? Yang jelas para alim, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama mengarahkan kita semuanya dalam rangka menjaga keimanan kita agar tidak berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad hingga mengangkatnya sebagai Tuhan kayak Nabi Isa, maka tidak boleh digambar. Tapi yang kedua menarik, karena gambar kayak apa, output dari AI prom yang kau bikin kemudian muncul AI gambarnya itu nggak akan sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Saking indahnya, saking tampannya. Dengarkan ya. Di dalam riwayat, semoga kalian mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya doakan dapat minum minuman telaga Nabi Muhammad. Saya doakan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Saya doakan rumah kalian tetanggaan dengan Nabi di surga. Di dalam riwayat, Nabi Muhammad itu orangnya gagah, pas gagahnya. Tidak ketinggian, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus. Besok kalau mimpi jangan sampai keliru ya. Kalau mimpi pun jangan diceritakan yang lain, itu rahasia. Gak gemuk, gak kurus, kulitnya bersih mutiara. Kalau saya putih enggak? Terima kasih ya. Kukutuk kamu jadi orang kaya. Kalau saya cocok nggak jadi artis Korea gitu? Kalau saya jadi artis drama Cina gitu, tertipu. Saya dulu waktu umur 20 tahun pernah jadi model. Percaya nggak? Bener Bu, saya pernah jadi model waktu umur 20 tahun dulu dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Saya jadi model. Setidaknya kan pernah ya kan? Apa kabar Suneo? Senyum. Nah. Nabi Muhammad gak kurus, gak gemuk, kulitnya bersih mutiara, warna hitamnya tegas, putihnya jelas.
hidungnya mancung, alisnya tebal, celah-celahnya indah, kemudian jenggotnya lebat, rapih segenggam, celah-celah giginya bercahaya kalau berbicara, ya, rambutnya ikal sebahu. Bayangin deh kayak apa, Nabi Yusuf saja setara tampannya, tapi Nabi Muhammad lebih di bawah. Badannya gagah, belikatnya kuat, ya, perutnya Nabi Muhammad kayak berbuku-buku, six pack. Bapakmu one box. Pantes adikmu seneng trampolin tau di perut bapakmu tau ya. Udahnya jadi pocket lagi. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Rasul panutan kita dalam segala hal. Nabi Muhammad soal ketampanannya jangan bandingkan dengan Taehyung Jimin ya. Itu tinggi kurus wajah pucat kan, meskipun tampan juga. Tapi Nabi Muhammad itu setara tampannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf hanya kalah di bawah dengan Nabi Muhammad. Kalau saya dengan Nabi Muhammad kira-kira 11-12 ya. Dekat apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? Saya dengan Yusuf cakep mana? Sama Taehyung? Sama Jimin? Jeffrey Nicole? Raffi Ahmad? Sapi? Munyo? Aku setan. Nah aja, namanya aja keren kan, Bimo Bibirmo. Aku ki sekolah Aceh jauh-jauh lo, capek tenan lo, 3.070 km sampai sini dibilang kalah sama Munyo. Pak Mulyono tolong diruqyah. Ini yang nanya ada kelainan rupanya. Ya. Hari ini kita mengingati, mempelajari, mentadaburi kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang sangat luar biasa namanya Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang amat luar biasa, terbukti dengan Allah menggunakan kalimat tasbih pada pengkisahan cerita itu. Bagi adik-adik yang belum kenal dengan saya, supaya nanti bisa lebih nyaman, kenalkan, nama saya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Tolong dihafalkan, yang hafal saya kasih hadiah handphone ya, merek Swallow. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Panggilnya Kak Bimo yang artinya bibirmo. Bibir model. Karena saya bisa merubah-rubah suara, jadi model para pendongeng ya kan. Hai Gary, kita duduk yang rapi. Hai Squidward. Yes, SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward. Buatan Squidward bagi SpongeBob SquarePants. Saatnya mendengar pengajian. Saya masih pemegang rekor muri pendongeng dengan suara terbanyak 155 suara ya. Ini untungnya jadi guru TPA. Jelek-jelek ini Ustadz nih, Ustadz spesialis Iqra jilid 1 tahu. Untung mulai ngaji TPA Pak, jadi punya apa namanya kesempatan beramal soleh ya. Baik. Kenapa peristiwa ini dianggap terbesar? Karena melampaui keajaiban, kemukjizatan dari nabi-nabi yang lain. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Nancep berubah mie ayam. Nabi Musa diselamatkan dari Laut Merah. Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Sedang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dibelah lautnya. Kejar. Kemudian tertutup kembali. Tuan Raja Fir'aun. Mau nggak? Yang kering juga ada. Lautnya yang terbelah kembali
menutup, kita akan tenggelam. Apa yang jadi? Kita mati. Laut yang terbelah, penyeberangan Bani Israel sukses sampai Sinai, kemudian Musa selamat, Fir'aunnya mati. Itu Allah nggak menggunakan kalimat subhanalladzi. Nabi Isa bangunkan orang yang sudah meninggal, itu Allah nggak menggunakan kalimat tasbih. Nabi Isa menyembuhkan orang buta, lepra, kemudian tuli, Allah nggak menggunakan tasbih. Nabi Ibrahim dibakar, Allah nggak menggunakan kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu artinya Allah pasti bisa, mustahil Allah nggak bisa. Subhanallah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Apa latar belakang Nabi Muhammad diisrakan? Apa pula hubungannya kita dengan Isra Mi'raj dengan Ramadan yang akan kita jemput sebentar lagi? Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Itu apa ini? Sudah terima MBG? Doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Betul salah? Betul lewangan yang besok. Agak balik-balik. Kalau doa belajar gimana? Doa belajar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Silahkan tidur, yang tidur saya doakan husnul khotimah. Ayo. Oh, kebalik doanya ya. Ulangi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Jadi imam tarawih anak-anak nantinya. Baik. Apa yang menjadi latar belakang Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan? Tahun itu namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Sama sebutan saya ketika di Aceh kemarin, saya bilang tahun ini bagi bangsa Aceh adalah tahun kesedihan. Dan Nabi Muhammad dihibur Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saya ajak anak-anak di Aceh untuk Isra Mi'raj dengan sebuah cerita. Cerita apa? Isra Mi'raj. Sehingga mereka senang banget mendengarkan cerita-ceritanya. Yang tadinya pada lemes, kemudian mulai senyum, lama-lama terus ngangkut second tier. Ya nggak apa, yang menghibur kan ya, mengelupas stres yang mereka alami, depresinya berkurang. Nah ini mari kita cermati apa yang membuat Nabi Muhammad diisrakan. Tahun itu adalah tahun 11-12 kenabian, setahun sebelum hijrah. Berarti terjadi 1448 tahun yang lalu. Jadi kan tahun hijrah plus 1448 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah 12 tahun menjadi nabi dan rasul. Tapi Nabi Muhammad kemudian mendapatkan ancaman, siksaan, fitnahan, pembunuhan, bahkan pelecehan yang tidak kira-kira. Dibully tiap hari gara-gara mengajarkan Allah yang Maha Esa, la ilaha illallah, tinggalkan berhala. Nabi Muhammad mendapatkan ancaman yang sangat besar. Innalillahi. Dikarenakan kebodohan mereka sendiri, kejahilan mereka sendiri, Nabi Muhammad tidak diterima dakwahnya oleh sebagian besar orang-orang Quraisy, apalagi pemimpinnya. 2. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad yang sudah dianggap seperti bapak sendiri. Beliau selama 40 tahun lebih mengasuh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad usia 8 tahun meninggal dunia. Dan yang paling menyedihkan, beliau mengakui kebenaran Islam, hanya belum mengucapkan kalimat syahadat, artinya belum innalillahi. 3. Nabi Muhammad kehilangan istri yang tercinta. Namanya siapa? Bunda Khadijah. Orang yang paling kaya di Mekah tuh. Sepertiga harta orang Quraisy itu miliknya Khadijah dan Nabi Muhammad.
Bunda Khadijah yang sabar mendampingi, merawat Nabi selama perjuangan dakwah, meninggal dunia juga. Innalillahi. Nabi kehilangan orang yang dicintai, bahkan pulang dari Taif ya, naik unta. Ini suara unta ini ya. Kalau keledai gimana? Ini siapa nih? Suara apa itu? Ya betul, itu suara serigala, adiknya Sri Wahyuni ya. Nabi Muhammad dilempar batu, dibilang sama anak-anak orang gila, orang gila, Orang gila, orang gila, tengge. ditengge-tenggein sama anak-anak di nama Taif. Nabi Muhammad kemudian dalam keadaan bertumpuk-tumpuk kesedihan. Kalau orang biasa, kalau bukan orang yang sadar punya amanah tanggung jawab, stres nih orang. Nabi Muhammad stres kalau orang biasa, tapi daya juang yang tinggi, tanggung jawab yang luar biasa. Sebagai Nabi dan Rasul menyampaikan dan ingin semua orang selamat, ya, jiwa kita mengatakan kita harus selamatkan keluarga kita, masyarakat kita dari ketertinggalan, kemiskinan, apalagi bodoh dalam hal agama ya. Tanggung jawab. Nabi Muhammad sedihnya bertumpuk-tumpuk. Akhirnya Allah akan menghibur Nabi Muhammad dengan caranya. Caranya bagaimana? Malam itu Nabi kita Nabi Muhammad sedang menginap di rumah Ummu Hani. Rumah cewek. Ya, siapa dia? Putri sulungnya Abu Thalib. Nabi Muhammad menginap di rumah Ummu Hani dan suaminya. Saudara biasa menginap di sana ya, karena kekuatan kerabatannya, silaturahminya kuat. Ketika Nabi Muhammad sedih, ancaman semakin berat pasca meninggalnya Abu Thalib. Bani Hasyim miskin semuanya, 3,5 tahun diboikot oleh orang Quraisy, nggak boleh menikah, nggak boleh dagang, nggak boleh ngobrol ya. Lapar nggak boleh kasih makanan. 3 tahun Nabi Muhammad uangnya habis untuk menanggung kehidupan Bani Hasyim yang dalam boikot. Sampai sandal teklek saja, sandal kulit itu ya, digodok mau dimakan, saya nggak punya makanan. Kayak selama 1 minggu di Aceh Tamiang, di Sibolga, apalagi Betong ya, saya lihat Betong atas itu 2 desa habis, nggak ada rumah ya. Itu mereka tinggal, listrik nggak ada, handphone jelas nggak hidup ya kan, sinyal nggak ada, kemudian 3 hari nggak bisa makan, 3 hari nggak bisa makan, sampai seminggu mereka kelaparan, terpaksa di sumut ada penjara. Ini Nabi Muhammad bukan diboikot bencana alam, diboikot tetangga sendiri 3,5 tahun. Nabi Muhammad dengan rela hartanya dikeluarkan kepada Bani Hasyim agar mereka bisa hidup, bisa makan, bertahan hingga Allah perintahkan rayap-rayap untuk memakan naskah perjanjian orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hasyim. Peristiwanya muncul ketika malam itu. Ada 2 cahaya dari langit turun menuju bumi. Itu Jibril Mikail. Mas siapa namanya ini? David Rizkon. Namanya keren banget. Ini orang tuanya nggak sembarangan yang ngasih nama ya. Orang tuanya ngerti doa. Malam itu Nabi sedang tidur dibangunkan. Ya Muhammad, bangunlah. Nabi Muhammad tersenyum, bahagia, gembira. Malaikat Jibril turun. David, nanti malam misalnya malaikat datang ke kamu gimana? Davidnya David lari sampai pakem, pulang-pulang pakai pempes. Ya maklum lah, takut ya. Kalian jangan takut lah ada hantu, langsung ngomong hai hantu, salam dari Minjai. Anak sini kan suka boxing ya. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad digandeng menuju Ka'bah. Ka'bah, Baitullah, rumah Allah yang pertama dibangun manusia, Nabi Adam alaihis salam. 40 tahun setelah Adam alaihis salam membuat Ka'bah,
maka ia pindah ke Palestina. Nabi Adam membuat tempat yang kedua namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang luasnya, yang bentuknya persis dengan Ka'bah, karena sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan saya hormati, pertanyaannya mengapa ke Ka'bah dulu? Mengapa Nabi Muhammad ke Ka'bah? Karena yang namanya Isra, perjalanan di waktu malam itu yang menghibur hati, pikiran, bahkan rohani kita. Bukan hati aja, berhibur tuh boleh, asal jangan jahiliyah. Pengen happy boleh, tapi happynya malah kamu ke Jalan Magelang sana happy, seneng, tapi rohani kotor ya kan. Berhibur boleh, healing boleh, tapi healingnya kemana dong, ya kan? Bukan hanya senang-senang saja, healing yang dapat ilmu, healing yang dapat pahala, healing yang membuat improvement, pengembangan itu apa gitu ya. Mau ke Pare boleh, ya kan? Mau ke pondok silahkan, mau berkunjung ke tempat-tempat yang berjarah silahkan. Bukan healingnya asal healing, ya kan? Isra Mi'raj itu Nabi dibawa ke tempat suci, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini peristiwa yang gak boleh kita remehin, karena sangat tidak remeh, karena di atas mukjizat nabi-nabi yang lain. Lalu Nabi Muhammad pun ditidurkan, dibedah dadanya tanpa darah dan tanpa sakit, disucikan, dibersihkan jantungnya. Emang Nabi Muhammad jantungnya kotor, najis gitu, kenapa disucikan? Enggak, maksudnya enggak gitu. Isra Mi'raj itu hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah yang Maha Suci. Sebelum kalian menghadap Allah yang Maha Suci, kita mesti bersuci. Buktinya sholat wudhu dulu kan? Azan di rumahnya mana? Oh, nganggur sini. Siapa namanya? Rizky azan di Masjid Nganggur. Dating azan di kampungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kampung saya di Sundari sana, dengan agaknya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang denger pegelinu asam urat. Mati. Kumat asam. Ya suaranya serak-serak kemurusak ya. Mungkin sahurnya oseng-oseng godong pring. Sarapannya. Enggak apa-apa ya. Kita wudhu dulu kan? Wudhu dulu. Wudhu karena mau sholatnya menghadap Allah Maha Suci, maka kita wudhu agar rendah hati, diingatkan asal mula kita dari air. Kenapa tayamum dengan tanah tayamumnya? Karena diingatkan asal kita min turab, dari tanah. Kita nggak boleh sombong, hanya Allah yang maha. Allahu Akbar, takbir. Yang ingin keluarganya bahagia, takbir. Yang ingin ayah bundanya bahagia, takbir. Yang ingin sekeluarga masuk surga, takbir. Yang pengen punya prestasi nasional, takbir. Saya doakan semua kita sukses. Nah, menghadap Allah disucikan dengan air Zam-Zam, baru bismillah siap berangkat. Dalam kisah masyhur kita dengarkan, dipanggillah Buraq. Apa itu Buraq? Tahu nggak? Apa Mbak? Pegasus. Pesawatnya Nabi. Nabi Air itu. Hah? Binatang langit. Yo. Namanya Buraq. Dalam riwayat disebutkan warnanya putih, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek daripada kuda, tapi kecepatannya Buraq itu barkun, melampaui kecepatan suara. Kalau numpak ninja, 200 meter belum nyampe, udah nyampe dulu suaranya kan? Itu jadi malah ketinggalan sama suaranya ninja itu. Kalau pesawat supersonik
suara di sini, udah di sono pesawatnya. Itu namanya supersonic. Jadi kalau ninja ketinggalan kan, suara apa tadi? Iya, itu Mbah Putri numpak ninja ya. Kalau ini suara apa? Suara apa? Ah, betul Pak Bimo ya. Suara Bu Guru naik Niger King. Kalau ini? Iya betul, bakul pentol kecantol helikopter ya. Wah, semangat banget nih, saya doakan Ramadan turun 3 kilo ya. Amin. Baik, buruk itu kecepatannya melampaui kilat. Saya akan tanya siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Pasti ada. 5 tempat istimewa yang dilalui Nabi Muhammad ketika Isra, perjalanan di waktu malam. Ada 5 tempat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal madil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di tempat-tempat yang diberkahi itu. Mana saja? 1, dengarkan ya. 5 tempat transit Nabi. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah itu sekarang namanya Madinah atau Yasrib. Setahun lagi Nabi akan pindah ke situ, kampung Taibah. Ada lagunya kan? Ya Taibah, ya Taibah, itu maksudnya ya Madinah. Taibah. Lalu sang Nabi menuju Madian. Madian itu rumahnya Nabi Syuaib di Yordania. Lalu Tursina. Tursina itu Sinai, sebuah gurun di antara Mesir dengan Palestina. Saya dulu dari Kairo lewat Sinai selama 7 jam. Gurun pasir, panas semua. Ketika sampai Rafah itu melewati 7 checkpoint tentara Mesir. Sampai akhirnya saya masuk ke gerbang Rafah, makbar di Gaza. Kemudian bisa ketemu dengan pengungsi-pengungsi di Gaza, menyampaikan bantuan orang-orang Indonesia yang dititipkan pada kami, diberikan pada majelis ulama yang ada di Gaza sana. Alhamdulillah. Apa pelajaran Sinai? Tempat Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Dan Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sebuah tempat terakhir namanya Masjidil Aqsa di kota Darussalam atau Yerusalem. Nah, saya ulangi ya. Berangkat Nabi menuju Taibah. Lalu sang Nabi menuju Madian. Lalu Tursina dan Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Taibah, Madian, Tursina, Bethlehem, Yerusalem. 5 tempat. 5 tempat ini adalah tempat suci. 1 Taibah, Madinah, kota suci kedua. Nanti Tursina, Madian, Bethlehem, Yerusalem ini namanya Ardul Muqaddasah, bumi Syam, negeri yang diberkahi. Itu adalah tempat-tempat tadi. Negeri Syam itu ada Yordan, ada Suriah, ada Palestina, dan ada Lebanon ya. 4 negeri Syam. Nah, teman-teman sarmadi, ingat ya, 5 tempat yang diberkahi Allah. Ada tanda-tanda jejak-jejak ilmiah, jejak-jejak kenabian yang dipelajari Nabi Muhammad tentang sejarah tempat-tempat itu. Alhamdulillah. Siapa yang ingin ke Singapura? Siapa yang ingin ke Australia? Siapa yang ingin ke Amerika? Siapa yang ingin kuliah di luar negeri? Ini besok kuliah di Harvard ya. Dikirim ke Amerika pakai pos kilas, dimasukkan dus di lakban, dikirim ke sana.
Ya, saya doakan semuanya bisa menikmati kuliah perguruan tinggi yang maju. Amin. Untuk bisa majukan pendidikan Indonesia pula. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kan Pak Menteri Agama, salaman dong Pak Menteri Agama. Aduh, belum ada kan Prof Menteri Agama Profesor Dr. Angge. Oh Anggi Octavian. Siapa tahu ya nanti madrasah kita jadi terangkat pula ya dengan prestasi sosial apapun akademik maupun non akademik. Nabi Muhammad melampaui tempat-tempat itu menyerap tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah setelah itu maaf setiap tempat Nabi sholat Allahu Akbar sholat. Ketika sholat Nabi Muhammad sudah melewati tempat-tempat yang diberkahi dapat ilmunya, Nabi akan meningkat ke tempat-tempat yang lebih tinggi lagi. Nabi akan persiar ilmu. Maksudnya ketemu dengan nabi-nabi yang beriman berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikonnya siapa itu? Maskotnya siapa? Nih ada 7 nabi dengan iman yang berkobar-kobar menyala-nyala, tapi ilmunya istimewa, beda. Mereka spesialis. Kita lihat. Tapi sebelum menaiki jenjang-jenjang ilmu naik langit 7, ketemu orang-orang istimewa, Nabi menghadapi gangguan. Biasa tuh gangguannya. Apa gangguannya? Setan dengan segala godaannya. Muhammad digambarkan yang mengejar Nabi itu adalah jin yang paling pandai, paling jahat, paling kejam ya, paling sadis di kalangan jin, namanya Ifrit ya. Muhammad, sudah saatnya aku bunuh kau. Akan kutuntaskan tugas Raja Iblis untuk membunuhmu. Tadi yang dongeng siapa tuh? Mana tadi yang dongeng tadi? Oh, di sana. Oh, kok hilang? Tapi ada orangnya gitu. Oh, bisa menghilang. Bisa mendorong, bisa menghilang. Nabi Muhammad hendak dibakar oleh jin yang namanya, ingat ya, 5 tempat dihafalkan dulu. Ingat-ingat, catat boleh, rekam juga boleh. Nabi Muhammad pun bisa mengusirnya dengan ayat-ayat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kira-kira ya, apinya padam, tenaganya hilang, lost power, kemudian jatuh ke bumi, badannya hancur, kakinya lepas, celana nyangkut di pohon. Kira-kira gitulah. Jinnya mati, alhamdulillah. Jadi, sekuat-kuat mereka menggoda kita, kalau Allah yang Maha Besar tempat berlindung menjaga kita, tidak akan yang mampu mengganggu kita semuanya. Nah, baik. Sekarang tolong dihafalkan, diingat-ingat 7 nabi dengan ilmu-ilmu yang istimewa. Ini pelajaran tentang yarfa'ilahul ladina amanu minkum. Diangkat derajatnya oleh Allah orang beriman berilmu. Contohnya ada Islam menghargai ilmu dan ada hierarki ilmu yang ditunjukkan dalam 7 lapis langit ini. Mas, lihat ya. Tuh. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun. Ini direkam nggak Pak? Oh, makasih. Nafis banget. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya jelaskan ilmu-ilmu beliau yang punya keahlian berbeda. Yang bisa dapat hadiah handphone milik siapa ini? Oh, Bapak. Oh iya. Mereknya apa ini? Somai ini Pak. Oh, Xiaomi. Oh, saya tanya Patang Alusan. Enggak lah.
Nabi Adam adalah nabi yang pertama dijumpai Rasulullah di langit satu. Manusia pertama di muka bumi, manusia modern pertama di muka bumi. Kurang lebih turunnya Adam itu 10.000 tahun yang lalu. Ya, sebelumnya ada makhluk lain yang kayak manusia, tapi kemudian kelakuan mereka itu sering berbuat rusak, membuat bencana. Kata para ahli, para mufasir mengatakan ya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu Nabi Adam menurunkan bumi, spesies baru yang asalnya dari surga. Jadi manusia itu alien loh. Asal kita bukan dari bumi, asal kita dari surga. Diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adam alaihissalamnya pertama. Ilmunya apa? Teman-teman, tahu nggak kalian? Nabi Adam punya ilmu yang khas, unik. Apa itu? Ahli memotivasi, ahli menyadarkan orang yang lalai, orang yang dosa, yang salah, menyemangati kembali. Itu namanya ahli jiwa. Siapa yang pengen jadi psikolog? Ya Allah, ya angkat tangan psikolog, orang-orang penting ya Allah, memberi suluh penerang masyarakat. Siapa yang pengen jadi ahli jiwa, jadi motivator? Siapa yang pengen pandai menyadarkan orang yang salah? Kamu punya nggak temen yang kalau sama kamu ngomong curhat misalnya, temen nih enak buat curhat, ada? Suka ngasih nasihat yang bener gitu, ada? Itu ilmunya Nabi Adam. Itu siapa yang pengen jadi guru BP wes? Ya, itu ilmunya Nabi Adam. Lah, orang ini penting. Kedua, namanya Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan ahli jiwa, tapi ahli medis, ahli kedokteran, menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berdiri, ya kan? Yang lepra, kulitnya belang-belang sembuh. Penting loh dokter itu. Siapa yang pengen punya rumah sakit sendiri? Siapa yang pengen punya apotek? Siapa yang pengen jadi dokter? Ini cocok dokter anak ya. Ini dokter gigi hewan. Ini dokter hantu belum ada. Nah, dokter penting bagi masyarakat. Kesehatan fisik, kesehatan mental, ada juga ahlinya. Maka Islam membutuhkan dan menghargai orang yang ahli kesehatan. Nabi belajar tentang ilmu kesehatan, maka kita kenal namanya Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Mas, kalau kamu kenang Nabi Yusuf itu apa yang kamu ingat? Bagus, apalagi? Dermawan, apalagi? Adik-adik yang perempuan, kalau kamu ingat Nabi Yusuf itu kayak apa? Semua artis Korea lewat dengan Yusuf kan? Semua artis pindahan lewat dengan Yusuf. Artis tempel kalah dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu ternyata ahli tafsir mimpi, ya kan? Ternyata ahli keuangan yang paling penting, juru keuangan kerajaan Mesir. Jadi penyelamat Mesir dari paceklik. Siapa yang pengen jadi ahli ekonomi? Orang siapa yang pengen orang kaya? Itu Nabi Yusuf, ahli keuangan moneter ya. Nabi Yusuf ekonomi makro mikro pada masanya ia kuasai sehingga menjadi bendahara negara Mesir yang menyelamatkan Mesir dari paceklik. Itu Yusuf. Yang ketiga, penting ahli ekonomi, ahli keuangan penting biar stabil negaranya ya. 3, 4, Nabi Idris. Kalau dengar ceritanya SMTS 1 Sleman ini, ternyata banyak yang cocok kayak Nabi Idris gennya. Apa Nabi Idris? Nabi Idris itu multi talenta. Astronomi bisa, ahli literasi, penemu tulis angka aksara. Nabi Idris ini nama aslinya Manuh, tapi kemudian karena suka belajar dipanggil Idris, artinya sang pembelajar. Ahli tata kota, planologi, membuat kampung kota benteng pertama kali untuk menyelamatkan Bani Qabil dari serangan Bani Qabil yang jahat-jahat. Nabi Idris jago bela diri mas, pinter boxing ya, pinter muay thai, pinter jiu-jitsu, pokoknya MMA lah. Buktinya dia sendiri lawan 30 preman menang, berantem tuh menang Nabi Idris salam. Oh, karena nanti kamu ketemu preman berani nggak? Tingginya 2 meter, badannya hitam, badannya penuh tato, yang depan SpongeBob ya kan, yang belakang Soundseek, batuknya Hello Kitty, celananya Barbie lagi, unyu banget. Nah,
Nah, ini bela defense penting, self defense ya. Ini Nabi Idris jago berkelahi. Nah, ini menjadikan Nabi Idris diangkat derajatnya di langit keempat, sang pembelajar. Yang penting bukan berantemnya, tapi sang pembelajar. Berantem tapi otodidak, semangat belajarnya tinggi. Siapa yang pengen jadi guru? Ustadz ustazah, dosen, profesor, rektor, ilmuwan, penulis buku. Amin. Nabi Idris alaihis, pelajari caranya. Langit 5, Nabi Harun. Siapa Harun tuh? Ahli komunikasi, juru bicara Musa. Siapa yang pengen jadi konten kreator sukses? Tentang seni, tentang masak, apa aja boleh. Siapa yang pengen jadi influencer? Siapa yang pengen jadi selebgram? Rina. Siapa yang mau jadi anggota DPR? Ahli komunikasi. Siapa yang pengen jadi pengusaha sukses? Itu ilmunya Nabi. Nah, Nabi Harun. Langit 5, langit 6, Nabi Musa. Nabi Musa itu ahli kepemimpinan, leadership skill, seni dan ilmu kepemimpinan. Jadi presiden, rakyatnya paling beling-beling, namanya Bani Israel, yang sampai sekarang sangat menyakiti perasaan dan sisi kemanusiaan manusia dunia. Ya, Israel. Dia pemimpin. Siapa yang pengen jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden? Amin amin. Kamu angkat tangan terus deh. Ada kok dokter angkat tangan, gubernur angkat tangan, wali kota Jogja itu dokter ya. Ini, wah ini angkat tangan tadi ya. Nanti kamu jadi istri gubernur Papua ya. Nggak apa-apa. Nah, baik teman-teman, yang terakhir, Musa ilmu kepemimpinan. Penting nggak jadi pemimpin? Penting nggak umat Islam punya presiden sendiri? Penting. Tapi di atas ilmu kepemimpinan, ternyata ada lagi yang ahli tokoh budaya agama adat itu ya. Ada yang lebih tinggi lagi, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Ahli agama, ahli tauhid. Nabi Ibrahim alaihis. Jadi ilmu alim ulama itu, ilmu agama, ilmu tauhid lebih tinggi dibanding ilmu politik, kepemimpinan, dibanding ilmu dibanding ilmu kedokteran, bahkan keuangan dan lain sebagainya. Buktinya Nabi Ibrahim paling tinggi di jajaran lapisan-lapisan langit. Siapa yang pengen jadi ulama, jadi kiai? Siapa yang pengen punya pesantren sendiri? Siapa yang pengen punya pesan modern yang jadi kiblat pendidikan dunia? Anak madrasah ya kan, biasa besok jadi orang-orang berilmu. Amin ya rabbal. 2 kali tepuk pramuka. Tepuk 1 sehat. Tepuk 2 kaya raya. Tepuk 1 pinter. Tepuk 1. Tepuk 2 membanggakan. MTS 1 orang-orangnya optimis, dari wajahnya kelihatan soleh-soleh, matanya bersih. Tepuk tangan buat kita semuanya yuk. Tepuk tangan sambil teriak ye. Lebih semangat lagi. Paling semangat. Letakkan tangan di dada. Dada masing-masing yang sopan. Letakkan tangan di dada. Aku harus aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Aku anti malas. Aku anti ngeles. Aku anti bully. Aku anti rusuh. Aku anti narkoba. Kapolri gitu. Amin. Cocok penampilannya dan rambutnya pas ya. Terima, amin. Kalau kamu jadi Kapolri, kalau ada penjambret mati, yang disalahkan penjambretnya atau yang ngejar? Penjambretnya, berarti kamu waras ya. Kamu layak dapat hadiah.
Pak Bud. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Nabi telah melewati 7 lapis langit. Saatnya beliau setelah mendapatkan ilmu-ilmu penting dari orang-orang yang ahlinya, maka Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang lebih tinggi dari 7 lapis langit, melihat malaikat Jibril dan wujud aslinya setinggi ufuk dengan 600 sayap. Ia tinggalkan Jibril tempatnya menuju tempat lebih tinggi. Ia bisa menyaksikan mustawa, tempat tawafnya para malaikat untuk mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kemudian dikurang menjadi 5 waktu. Kalau kalian nggak sholat, kalau kalian mengaku cinta pada Nabi Muhammad, tapi kamu nggak sholat, berarti kamu meremehkan mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa? Allah menggunakan kalimat tasbih. Allah panggil langsung Nabi Muhammad dan kita sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hasilnya, resultnya, kamu sepelein, diperintahkan sholat, kamu nggak sholat, berarti kamu meremehkan mukjizat Nabi namanya Isra Mi'raj. Kalau kamu Islam, aku mencintai Nabi Muhammad, senang sholawat, tapi kamu nggak sholat, berarti kamu menyepelekan Nabi Muhammad yang melakukan dakwah selama 12 tahun, susah payah, perih, sadis, mendapatkan perlakuan sampai derita, darah, keringat, air mata keluar. Dihibur dengan Isra Mi'raj, dapat sholat, tapi ternyata kamu nggak sholat. Kamu namanya ngeremehin perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kamu nggak sholat, berarti kamu meremehkan para nabi-nabi yang diangkat oleh Allah sampai ke lapis-lapis 7 tadi. Mereka orang-orang yang sholat, diangkat derajatnya dengan ilmunya. Tanda iman yang kuat, kedekatan dengan Allah, zikir dengan melaksanakan zikir terbaik, yaitu baca Quran dan sholat. Kalau kamu nggak sholat, kamu namanya ngeremehin Ibrahim, ngeremehin Musa yang sholat, ngeremehin Yusuf yang ahli ibadah. Jadi jangan sepelekan sholat. Apalagi Nabi Muhammad diberikan di puncak ketinggian manusia yang bisa jangkau, yaitu perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kemudian dihibur dengan melihat surga dan neraka. Surga yang seluas langit dan bumi, tanahnya intan belian permata, musiknya dari angin, pohonnya akar di atas, buahnya di bawah. Surga yang ada 7, di dalam surga yang 7 tadi ada 100 tingkatan, gerbangnya ada 8. Gerbang yang paling tengah namanya Babul Walid, pintu berbakti pada orang tua. Ada babu royan untuk yang puasa, ada babu sadaqah, ada yang ahli duha, boleh masuk ke tempat itu lewat gerbang yang ia sukai. Tapi yang suka azan, yang muda-muda, yang laki-laki, yang suka azan nanti akan dipanggil menghadap Allah masuk surga lewat pintu mana saja yang kalian kehendaki boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ke surga dari pintu mana yang kau inginkan. Anggi, silahkan masuk. Anggi pengen ke surga, syaratnya mati dulu, silahkan. Iya, tapi yang ke surganya bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Pulanglah Nabi Muhammad kembali ke Mekah, bukan hanya yang imannya yakin mendengar mendapat kabar, ainul yakin melihat buktinya. Nabi Muhammad ngalamin sendiri. Kalau orang ngalamin namanya hakul yakin, benar-benar yakin dengan apa yang ia terima, ia jalani sebagai mukjizat Isra Mi'raj. Pulang ia kabarkan, turun dulu ke Aqsa, kemudian sholat berjamaah dengan ruh para nabi, baru pulang lebih semangat lagi, hilang semua sedihnya, hilang semua payah stresnya. Nabi Muhammad kemudian semakin semangat dakwah. Tahun depan Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Nah, teman-teman semuanya, Isra Mi'raj ini jangan disepelekan. Tentang sholat jangan diremehkan. Perhatikan, siapa yang tidak sholat subuh 1 kali, ada? Silahkan kalian gak sholat, tapi pertimbangkan riwayat berikut ini. Siapa yang tidak sholat 1 hari, subuh 1 kali,
akan dihukum Allah dengan hukuman 6 hari di neraka jahanam. Cuma 6 hari ya. Siapa yang tidak sholat subuh 1 kali, maka akan dihukum 6 hari di neraka jahanam. Cuma 6 hari seminggu kan? Tapi sehari seakhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi nggak subuh sekali, hukumannya 6000 tahun hukuman seperti dunia. Umur berapa? Ya kan? Saya 50. Nah, untuk tadi. Siapa yang tidak sholat duhur dengan sengaja, maka ia dosanya sama dengan membunuh 100 orang mukmin tanpa alasan yang hak. Siapa yang tidak sholat asar, maka dosanya sama dengan merobohkan Ka'bah, bikin bingung orang muslim dunia, menghina tanah suci kita. Yang keempat, siapa yang tidak sholat maghrib, dosanya sama dengan menzinai ibunya sendiri 30 kali. Luar biasa durhakanya ya, luar biasa kurang ajarnya. Sama ibu sendiri berpuasa 30 kali, dosa sama meninggalkan sholat maghrib. Siapa yang meninggalkan isya dengan sengaja tanpa alasan yang hak, misalnya pingsan, koma ya, maka Allah bilang pada orang itu, pergi, tinggalkan kolong langit ini, cari Tuhan selain aku. Allah tidak menganggap kita sebagai hambanya. Kita sebagai merasa sebagai hamba, tapi Allah nggak anggap kita sebagai hamba. Baina kufri, baina abdi kufri tarku sholati. Bedanya hambaku dengan orang kafir, diantaranya cirinya adalah tidak melaksanakan sholat. Jangan sepelekan Isra Mi'raj kalau kau cinta Nabi Muhammad. Jangan kau sepelekan Isra Mi'raj kalau kau mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena tidak berguna syafaat Allah, nggak berikan syafaat Nabi kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, baca surat Mudzatsir, di mana tidak berguna orang-orang yang beri syafaat apabila ia termasuk orang yang meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillahi min. Tepuk satu. Rajab, kuatkan iman. Sya'ban, pelihara iman. Ramadan, saatnya kita panen buah ketaatan pada Allah. Sahur. Hati-hati yuk, dia buka sahur pahala sama puasa. 1, 2, 3. Sahur. Semangat dong mas, udah mau selesai nih. 1, 2, 3. Kamu semangat banget ya. Yang tepuk tangan kita kasih hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Silakan. 1, 2, 3. Sahur. Tugas kalian kan besok nyekel kentongan, nyekel tamborin, nyekel wajan ya kan, keliling kampung gabah sahur. Pahalamu ada pahala lipat ganda. Semua yang bangun sahur dan puasa pahalanya bagian gugah sahur ya. Saya doakan remaja-remaja dari MTS 1 menjadi teladan di kampungnya masing-masing, bergelima dengan prestasi, tanggung jawab, dan tetap rendah hati. Takbir. Saatnya kita buktikan setelah kita sholat dan punya semangat. Alasan apa sholat? Besok hidup kita beda, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kamu gampang terombang ambing kalau nggak sholat ya, karena yang mengombang ambing kita adalah budaya baru yang mengajak kita keji dan mungkar. Kamu nggak terpengaruh kalau kamu sholatnya baik. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kebaikan sholat kita, disiplin waktu, disiplin wudhu, disiplin kaifiat, berjamaah, disiplin tempat, dan khusyuk menjadikan kita orang yang berbeda. Ramadan ini Ramadan terindah dan kita digolongkan sebagai orang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Siapa yang hafal 5 tempat yang dilampaui Nabi Muhammad ketika Isra? Maju ke depan sini. Sebutkan. 1. Taibah, apa itu? Kota? Now? Magelang. Madinah. Yang kedua? Madian, rumah siapa? Mertuanya Musa siapa? Nabi.
Oke, Su'aib di Yordan. Yang ketiga, Waturi Sidin Tursina ya, tempat Musa dapat Taurat. Yang keempat, Baitul Lahmi Bethlehem, lahirnya siapa? Isa dan Masjidil Aqsa di Palestina. Baik, dapat hadiah Rp50.000. Sebutkan setidaknya 5 nama nabi yang ada lapis langit duluan. Ini. Adam. Nabi Isa. Nabi apa itu? Nabi Yusuf. Nabi Amanan. memang orang salon. Ada sedikit. Nah, ini Idris. Nabi apa? Idris kepintaran. Nabi pendidikan ya. Terus Harun. Nabi Kekayaan. Oh, yang Mutaiza. yang tidak. Terus Nabi Musa. Saya punya apa? Musa membelah lautan. Ya. Ilmunya bisa mengubah tongkat menjadi ular. Bicara bahasa binatang. Iya. Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Rafa. Itu siapa namanya? Alkira, kita doakan mereka sakinah mawaddah warahmah ya. Dengan keluarga masing-masing. Rafa, titip kamu 50, dia 50 ya. Sami-sami. Terima kasih, salah kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Nah, kita Slavina dan Prilly Latukon Slating